Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yuk kita semangat ya. Semangat pagi. Terus jawabnya pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke. Saya ulang lagi. Semangat pagi. Oke, meskipun kita belajar di rumah, kalian harus tetap berinteraksi. Kalian harus tetap semangat. Belajar dari rumah tidak menjadi penghalang bagi kalian untuk tetap semangat. Tidaklah jadi penghalang untuk kalian tetap belajar. Ojo tuh males-malesan, ojo tuh turu wae. Silakan kalian bangun, silakan kalian belajar. Karena apa? Meskipun kita terkendala oleh wabah virus ini, kalian harus tetap semangat. Kalian harus tetap belajar. Mas Menteri sudah menghendaki bahwa kita harus belajar di rumah, sudah kita harus belajar dari rumah. Jangan sampai hal seperti ini kalian gunakan untuk liburan. Himbauan dari pemerintah itu jelas, harus di rumah saja. Belajar di rumah, bekerja dari rumah. Ora untuk keluyuran, babar blas. Kalau itu tidak penting, silakan kalian pergi kalau itu emang dalam keadaan penting. Tapi kalau tidak penting-penting banget, silakan kalian di rumah saja. Gitu ya. Oke, gimana kabar kalian? Kondisinya sehat? Alhamdulillah. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan supaya dapat beraktivitas di rumah seperti sedia kala. Tentunya kita sangat merindukan juga bertatap muka di sekolahan, saling berdebat, saling tata sapa. Itu kan sangat kita rindukan sekali. Jadi kita berdoa saja semoga wabah ini segera hilang dari muka bumi dan kita dalam keadaan aman kembali. Amin. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang K3 atau keselamatan kesehatan kerja. Seperti yang dibahas kita kemarin, yaitu tentang K3 kemarin, yaitu tentang K3 yang ada di bengkel sekolahan, K3 dasarnya. Sekarang ini kita akan membahas K3 yang ada di perusahaan atau K3 yang sebenarnya lah. Iya toh, bener toh Pak? Bener apa ora Pak? Kira-kira K3 kanggo nak tempat kerja. Pasti kan ada pertanyaan seperti itu. Malah ora penting K3 iku nak kerjonan ora ono, siapa bilang. Sekarang yang belum tahu, yang belum percaya bahwa K3 itu ada dan penting di tempat kerja, silakan kalian cermati dengan baik. Jangan sampai kalian ketinggalan. Itu ya. Silakan kalian cermati dengan baik, kalian perhatikan, silakan kalian catat apa-apa saja yang penting, apa-apa saja yang kalian anggap itu diperlukan, harus kalian ingat dalam jangka waktu yang lama. Silakan kalian catat, siapkan bukunya, siapkan poinnya. Kalau perlu kalian screenshot gambarnya, gambar penjelasannya, nanti silakan kalian screenshot kalau memang itu perlu. Kalau tidak perlu, usahakan perlu, karena daya ingat kalian juga tidak lama. Masih biasanya kan seperti itu, masuk kuping kiwa, metu kuping kiwa benda. Lebih baik masuk kuping kanan, keluar kiri. Itu ya. Jadi setidaknya kita masuk. Jadi biar daya ingat itu mengendap, silakan kalian catat, silakan kalian perhatikan, kalian simpan dengan baik di memori kepala kalian. Jangan sampai ini menghilang begitu saja, karena ini juga penting bagi kehidupan kalian nanti maupun di dunia industri nanti. Karena kalian nggak mungkin lulus sekolah kok ora kerja. Pak, aku lulus sekolah kuliah, ya kuliah. Tapi kuliah ya baru-baru kuliah ya tetap kerja. Makanya K3 ini ketok sepele, tapi ya penting. Itu ya. Silakan kalian pahami, kalian cermati, kalian catat, dan kalian resapi.
itu. Untuk mempersingkat waktu, silahkan kalian siapkan diri dulu. Saya beri waktu 3 hitungan untuk mempersiapkan diri. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan. Oke, sekarang kita masuk pada pokok pembahasan pertama. Pokok pembahasan utama, Ding. Oke, pokok pembahasan utama kali ini ya seperti saya utarakan tadi di pembukaan, itu tentang K3. Nah, lanjutannya kemarin. Bedanya kemarin itu tentang K3 di sekolahan. Nah, sekarang kita masuk K3 di perusahaan. Nah, K3 di perusahaan sendiri ini salah satu contohnya saya ambil dari Astra Internasional materinya. Nah, berarti ini harus kalian cermati dengan baik. Nah, materi pertama yaitu tentang pengertian umumnya dulu. Yang pasti saat kalian masuk ke materi, ke pembahasan, pasti akan mengalami pengertian umumnya dulu. Gak mungkin kalian langsung masuk ke pokok pembahasan kok langsung ke intinya, itu enggak. Pasti dimulai dari bawah dulu. Meskipun ini sudah kita ulas kemarin, tapi kita ulang kembali nggak apa-apa, sebagai kita mengingat kembali saja, merefresh otak kita biar kita ingat yang kita bahas kemarin juga. Oke, yang pertama yaitu pengertian umumnya. Nah, pengertian umumnya sini meliputi beberapa hal, yaitu kita bahas ke safety atau selamat. Safety atau selamat itu apa sih? Nah, sini safety atau selamat itu adalah kualitas dari keadaan yang aman. Jadi kalau keadaannya tidak aman, tidak bisa dikatakan dengan safety atau selamat. Contohnya apa? Contohnya gini. Kalian berkendara. Sedangkan dalam berkendara itu terjadi angin yang sangat kencang sekali. Nah, itu bisa dikatakan safety atau tidak? Nah, tentu saja itu tidak dalam keadaan safety. Karena apa? Angin kencang itu dapat menggoyangkan kalian. Berarti kalian tidak dalam posisi yang aman. Nah, saya paham ya. Misalkan lagi, misal kalian bekerja di bengkel. Nah, saat kalian mendongkrak mobil, saat kalian mau mengambil roda atau servis mesinnya, nah, terus kan kalian dongkrak mobil itu. Nah, pasti saat kalian mendongkrak, setelah sampai pasti akan kalian memakai penopang atau jack stand. Nah, saat misalkan ini jack standnya nggak ada, terus kalian tidak pakai jack stand, hanya memakai dongkrak, itu dalam keadaan safety atau tidak? Nah, tentu saja tidak. Soalnya apa? Dongkrak itu lama kelamaan dia akan ngembos atau semakin turun. Itu akan membahayakan bagi kalian jika kalian berada di bawah mobil. Jadi usahakan saat kalian bekerja posisi dalam kualitas keadaan yang aman. Kalau keadaannya gak aman, jangan kalian kerjakan terlebih dahulu. Alangkah lebih baiknya kalian cari posisi amannya dulu. Kalau itu keadaan darurat, silakan kalian ambil alat yang setidaknya dapat membantu pekerjaan kalian, sehingga dapat memberi rasa aman untuk nyawa kalian. Itu oke. Oke, selanjutnya yaitu keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah usaha untuk menciptakan keadaan lingkungan yang aman. Nah, sama dengan safety. Keselamatan kerja sendiri yaitu untuk menciptakan keadaan lingkungan kerja yang aman. Gak ada keselamatan kerja menciptakan keadaan lingkungan yang tidak aman, gak ada. Pasti akan menciptakan keadaan lingkungan yang aman. Aman untuk siapa? Aman untuk pekerja, aman untuk pengusaha, baik untuk pendatang atau customer, ya, pasti itu akan aman untuk mereka. Selanjutnya, kecelakaan kerja. Ada beberapa poin kecelakaan kerja. Yang pertama, peristiwa yang tidak diinginkan. Mana ada kecelakaan kerja diinginkan? Kan enggak mungkin. Pasti kecelakaan kerja itu tidak kita inginkan. Hanya orang gila yang menginginkan kecelakaan kerja itu. Yang kedua,
tidak disengaja. Nah, pastinya tidak kita sengaja. Mosok iya kita bekerja kok pengen celaka, itu kan nggak mungkin. Yang ketiga, datangnya tiba-tiba. Nah, datangnya tiba-tiba pasti nggak mungkin. Kecelakaan kerja datang, aku apa teko, kan nggak mungkin. Pasti kalau kalau mereka bilang kalau mau celaka, ya pasti mereka nggak mau, menolak. Iya kan? Nah, pasti kan kecelakaan kerja itu datangnya tiba-tiba, tidak inginkan, dan juga tidak disengaja. Yang poin terakhir yaitu menimbulkan kerugian, baik itu harta ataupun jiwa. Nah, kecelakaan kerja pasti menimbulkan kerugian, baik itu harta ataupun jiwa. Gak ada orang celaka kok dapat barokahnya kecelakaan, gak ada. Pasti mereka akan mengalami kerugian, mereka akan mengeluh sama dengan merugi. Selanjutnya, kecelakaan kerja yang terjadi dalam hubungannya. Nah, dalam hubungan kerja sedang melakukan pekerjaan di suatu tempat kerja. Nah, kecelakaan kerja ini ya terjadi di tempat kerja, nggak mungkin kecelakaan kerja terjadi di tempat wisata. Nah, kalau kan kerja di perusahaan kok kecelakaan, ya itu namanya di kecelakaan kerja. Saat kalian piknik kok kecelakaan, ya enggak kecelakaan kerja, piknik ya. Kalau kalian kerja ya berarti kalian celaka pada posisi bekerja. Gitu ya. Bisa paham ya sampai sini? Apa ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Kalau enggak ada, saya lanjutkan. Nah, dasar hukumnya K3 itu apa? Nah, di sini akan ada dasar hukumnya. Dasar hukum K3 diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang berisi bagi kewajiban perusahaan yaitu melindungi keselamatan karyawan. Nah, di sini sudah jelas. Untuk semua pengusaha yaitu melindungi keselamatan karyawan. Sedangkan bagi karyawan yaitu menaati dan mematuhi ketentuan atau keselamatan kerja yang ditentukan. Jadi kalian untuk para karyawan, untuk para pekerja, kalian harus menaati ini. Sudah dibuat undang-undangnya, sudah jelas. Perusahaan harus melindungi keselamatan karyawan. Karyawan juga harus menaatinya, harus menjaga keselamatan. Gitu oke. Oke, selanjutnya. Nah, mengapa kecelakaan harus terjadi? Nah, yang dirugikan siapa toh kalau kecelakaan itu terjadi? Nah, yang dirugikan pertama kali yaitu pekerja. Kedua, perusahaan. Ketiga, negara. Meskipun ini dalam artian secara tidak langsung. Jadi pekerja ruginya apa? Ya, kalau pekerja mengalami kecelakaan pasti rugi. Ruginya apa toh? Pasti mereka akan kehilangan pekerjaan secara baik itu posisi yang lama ataupun hanya sebentar. Yang kedua, untuk perusahaan ya rugi karena apa? Mereka kehilangan karyawan. Mereka kehilangan satu karyawan saja, ya wes otomatis produksi mereka juga akan berkurang. Untuk negara ya rugi tuh kalau terjadi kecelakaan, apalagi kecelakaan yang besar, otomatis pendapatan negara juga akan berkurang. Oke, selanjutnya setiap usaha atau keselamatan kerja menyangkut sarana dan unsur produksi yang meliputi manusia, alat kerja, waktu dan juga kepercayaan. Nanti setiap keselamatan kerja menyangkut itu manusia, alat kerja, waktu dan juga kepercayaan. Oke, selanjutnya sebab kecelakaan kerja. Nah, ini ya sering terjadi. Yang pertama, faktor manusianya. Karena apa? Terburu-buru. Nah, di sini gambarnya unik. Seorang mekanik terburu-buru dan di bawah itu ada tumpahan oli, alat dan juga alat. Nah, otomatis saat kalian buru-buru, saat kalian bekerja, kita suruh berhati-hati ya ini.
Kalau terdapat tumpahan oli yo gendang diresiki. Cepat-cepat dibersihkan ojo di barno tok. Terus alat-alat yang berserakan, usahakan ini jangan sampai berserakan alatnya. Karena ini dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Apalagi kalian bekerja tempat yang seperti ini, ya seperti di bengkel ini. Ya sudah, otomatis banyak tumpahan oli, banyak alat ongkos lantainya juga licin, makanya kalian dilarang terburu-buru. Dan juga alat-alat itu dirapikan ke tempat semula. Jika kalian selesai melepas roda, ya sudah, alatnya langsung ditaruh di toolbox kembali. Jangan sampai kalian taruh di lantai. Takutnya apa? Kalian jalan gak lihat, ternyata terpleset oleh alat. Ya sudah, ilahi. Nanti kalian mengalami sebuah kecelakaan. Selanjutnya, tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD. Nah, jelas ke? APD sangat dibutuhkan. Nah, gambar 1 itu apa? Nah, mereka tidak menggunakan kacamata saat melakukan pengerindaan. Tentunya sangat berbahaya. Nah, ya. Nomor 2 ini benar. Saat melakukan pengaburan menggunakan kacamata. Takutnya apa kok harus menggunakan kacamata? Percikan serpihan itu supaya tidak masuk ke dalam mata kita. Itu nomor 3 itu tidak menggunakan satu tangan tidak menggunakan sarung tangan, gambar itu. Jadi dapat membahayakan. Yang nomor 4 yaitu tentang penggunaan fender cover. Nah, fender cover juga merupakan APD juga. Karena ini sangat berguna untuk kalian dan juga untuk bahan yang akan kalian pakai. Selanjutnya, sengaja melanggar peraturan keselamatan. Nah, iki wong sengaja, wong sing edan-edan ngene iki. Nah, jadi kalian jangan sampai melanggar keselamatan seperti ini. Misal orang tok ngurepno mesin karena berbahaya, ya sudah, jangan kalian hidupkan, terus kalian matikan. Nah, gambar itu stop kontak. Nah, stop kontaknya kobong. Nah, karena apa? Itu ada sebuah percikan bunga api karena di tempat stop kontaknya itu tidak aman. Makanya kalian nggak boleh melanggar peraturan. Kalian harus sesuai dengan standarnya. Misal standarisasinya bagaimana, yaitu harus kalian ikuti. Karena apa? Standar itu sudah diujikan sebelum kali dipublikkan, sebelum dibagikan ke orang-orang banyak. Pastinya standar-standar itu sudah diuji terlebih dahulu. Yang rugi siapa jika kalian melanggar seperti ini? Ya seperti gambar itu, ditegur oleh atasan. Bisa jadi kalau kalian melakukan pelanggaran, ya sudah, SP kalian akan muncul. Otomatis jika kalian sudah mendapat surat peringatan, kesempatan kalian untuk diperpanjang ya semakin kecil. Bukan semakin longgar, tapi semakin kecil. Oke, selanjutnya, apakah kecelakaan dapat dicegah? Yaitu dengan cara-cara pencegahan kecelakaan. Yang pertama, cari penyebabnya terlebih dahulu. Yang kedua, kurangi atau hilangkan penyebab kecelakaan. Makanya saat kalian bekerja, kalian cari dulu penyebab kira-kira yang dapat mencelakakan diriku ini apa toh? Yang dapat membuat celakaku saat kerja itu apa? Nah, kalian cari dulu penyebabnya. Misal di bengkel, kebanyakan kecelakaan kerja itu karena terpeleset atau karena tertimpa beban berat. Nah, berarti penyebabnya terpeleset dan juga tertimpa. Nah, berarti kalian harus mengurangi atau menghilangkan penyebab itu. Jadi kalian harus berpikir, oh, jadi saat aku nak kerja seorang untuk terpeleset, bicara nih, berarti lantainya harus senantiasa dalam kondisi bersih. Ben aku ora ketiban benda yang berat,
piye carane iki. Jadi kalian harus melakukan pekerjaan dengan hati, menaruh benda-benda yang berat. Jika di atas ya harus diposisikan yang aman. Itu nggih. Selanjutnya, bagaimana kecelakaan dapat dicegah? Nah, yang pertama menghindarkan tindakan yang tidak aman dari pekerja. Nah, di sana gambarnya apa itu? Mekanik. Nah, mekanik melakukan servis tapi mereka sambil merokok, ya tidak aman. Jadi untuk jangan kalian sekali-kali servis mobil sambil merokok. Nah, itu saat keadaan ini tidak aman. Karena apa? Di sana banyak terdapat tumpahan bensin ada, oli ada. Nah, berarti harus kalian hindari itu. Yang benar, saat terjadi tumpahan gasolin atau tumpahan bahan bakar, harus segera kalian lap. Dan lap itu jangan kalian buang sembarangan, karena itu mengandung bahan bakar yang mudah terbakar. Jadi harus kalian taruh di tempat sampah yang aluminium atau tempat sampah besi. Supaya apa? Supaya aman. Jadi saat ada percikan bunga api dari luar itu lebih aman. Tidak mudah tersambar dengan bahan yang kalian buang tadi. Oke, berikutnya mengusahakan lingkungan kerja yang tidak membahayakan. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di gambar itu bekerja di bawah kolongan mobil. Nah, di mana di sana sirkulasi udaranya tidak banyak. Nah, tentunya ini sangat membahayakan bagi pekerja. Gitu nggih. Jadi ini sangat membahayakan. Nah, coba kalian lihat dua poin tersebut, yaitu yang pertama, pada tempat seperti ini ventilasi atau sirkulasi udara sangat kurang. Ya jelas kurang, karena apa? Itu berada di bawah mobil dan itu di bawah kolongan, apalagi sirkulasi udara otomatis sangat berkurang. Yang terkena udara yaitu di luar. Gitu nggih. Yang kedua, jangan menginjak pedal gas dalam-dalam jika di belakang mobil kita ada orang yang sedang berdiri. Kenapa seperti itu? Asapnya itu loh, gas buangnya itu loh, sangat membahayakan. Apalagi kalau kita tidak waspada, ternyata transmisinya dalam keadaan posisi mundur. Saat kalian gas yo wes nabrak. Gitu nggih. Di posisi seperti itu harus kalian hindari. Selanjutnya, sebab-sebab seseorang melakukan tindakan tidak aman. Iki biasanya. Yang pertama yaitu tidak tahu. Yang kedua tidak mampu. Yang ketiga tidak mau. Kita bahas yang pertama dulu, tidak tahu. Nah, dengan cara mengatasinya yaitu dengan memberikan pendidikan atau pelatihan. Makanya saat kalian tidak tahu seperti ini merupakan hal yang penting. Harus kita beri tahu, harus kita beri pelajaran. Makanya seperti ini sangat penting. Apalagi kalian tidak tahu, ya udah. Dengan adanya pelajaran ini, kalian akan menjadi tahu pentingnya menjaga keselamatan diri saat bekerja. Terus yang kedua, tidak mampu. Nah, ini cara mengatasinya yaitu diberikan pelatihan secara rutin dan kontinu. Nanti kalau kalian tidak mampu, saya yakin semua orang itu mampu, asal mau berusaha dan berlatih. Ingat, tuh jelas toh. Cara mengatasinya yaitu memberikan pelatihan secara rutin dan kontinu. Nanti saat kalian sudah rutin diberikan pelatihan, sudah rutin dikasih tahu, sudah rutin berlatih, lama-kelamaan kalian akan mampu. Selanjutnya, tidak mau. Iki, kalau tidak mau berarti sudah tahu, sudah mampu, tapi tidak mau. Iki sinong pekok. Nah, cara mengatasinya gimana? Dengan pengawasan dan pembinaan yang ketat. Biasanya wong-wong pekok iku kudu diketati. Arah diketati yo wis mlubuh. Gitu nggih.
Nah, selanjutnya, bagaimana mengatasi lingkungan yang tidak aman? Yang pertama, harus dihilangkan. Yang kedua, dieliminir atau diisolir. Terus yang ketiga, dikendalikan. Dihilangkan, maksudnya dihilangkan apa? Peralatan yang rusak diganti atau diperbaiki. Jangan ada peralatan yang rusak dibiarkan begitu saja. Jadi kalau udah rusak, udah tahu rusak, ya udah. Kalau nggak diganti, silakan diperbaiki. Terus diisolir. Peralatan yang berputar diberi pelindung. Maksudnya apa ini kalau berputar diberi pelindung? Contohnya apa? Gerinda. Saat kalian melakukan penggerindaan atau memotong besi, di sana kan ada percikan bunga apinya. Nah, di gerinda itu sudah ada tampengnya, sudah ada pelindungnya. Kalau pelindungnya itu kalian lepas, itu akan membahayakan bagi kalian sendiri. Jadi harus diberi pelindung supaya apa? Percikan bunga api itu, percikan gramnya itu tidak mengenai wajah kita atau terhirup oleh tubuh kita. Selanjutnya, dikendalikan secara teknis dengan memasang alat pengaman. Nah, sini jelas ya. Secara teknis dengan memasang alat pengaman. Alat pengaman contohnya apa? Alat pengaman sini contohnya kalian melakukan pendongkrakan. Nah, kalau udah kalian dongkrak, biar aman harus kalian kasih jack stand atau pelindung atau pengaman tadi nggih. Jadi nggak mungkin saat kalian mendongkrak kok kalian biarkan dongkrak itu menahan beban. Jadi harus kalian beri jack stand. Biar apa? Sewaktu-waktu kalau dongkrak itu turun, maka masih ada penahannya atau masih ada penopangnya. Jadi tidak membahayakan kalian saat bekerja di bawahnya. Itu yang dimaksudkan dikendalikan seperti itu. Selanjutnya, peranan karyawan dalam pencegahan kecelakaan. Yang pertama yaitu turut aktif melakukan usaha pencegahan kecelakaan. Yang kedua, mematuhi peraturan keselamatan kerja. Yang ketiga, memberikan saran atau nasihat bila rekan sekerjanya melakukan hal yang membahayakan. Yang keempat, menggunakan alat-alat keselamatan kerja. Berarti peranan karyawan sangat penting. Kalau teman kalian melakukan hal-hal yang tidak aman, silakan kalian nasihati. Bila teman kalian dalam posisi tidak nyaman, silakan kalian nasihati. Gitu nggih. Berarti kita saling mengingatkan, kita saling bekerja sama, kita saling melindungi. Nah, di sana kan tuh jelas toh, mematuhi peraturan keselamatan kerja. Oh, ada. Kan dalam kerja ini kan ada banyak sekali peraturannya. Tidak boleh merokok lah, tidak boleh terburu-buru, tidak boleh sambil tiduran atau apapun itu. Ya pasti peraturan itu harus kalian laksanakan atau kalian patuhi. Karena apa? Peraturan itu merupakan peranan aktif, peranan bagus bagi karyawan untuk mencegah suatu kecelakaan. Jadi kalau kalian sudah dikasih banyak sekali peraturan, sudah dikasih banyak sekali pelatihan, kok saya orang gelem menjaga kecelakaan, ya wes galah kerja wae mending nang omah turu. Gitu. Oke, selanjutnya keselamatan kerja. Keselamatan kerjanya. Tadi keselamatan kerja, sekarang masuk pada kepakaian kerja. Nah, perbedaannya apa sih antara dua pakaian kerja ini? Nah, yang pertama, dilihat dari atas. Yang satu memakai topi atau pelindung kepala, yang kedua tidak memakai. Jelas ini perbedaannya sangat mencolok. Nah, turun lagi. Turun
kebersihan dari pakaian. Nah, jelas ya. Jadi saat kalian bekerja, pakaiannya harus kondisi bersih. Ketiga, memakai sabuk pengaman. Nanti kalian harus memakai sabuk. Selanjutnya tidak boleh ada kunci yang ada di tubuh kalian. Kalian sangat membahayakan. Terus selanjutnya harus sedia lap, baik itu di saku maupun di tempat kerja. Nah, itu harus sedia terus. Terus selanjutnya memakai sepatu safety. Nggak boleh memakai sepatu santai. Karena apa? Takutnya apa? Kalau kalian memakai sepatu biasa atau tidak sepatu safety, takutnya saat kalian kejatuhan benda-benda, ya mesaknya kakimu toh ketiban kunci Inggris, orang anggo sepatu safety yo loro. Tapi kalau kalian memakai sepatu safety, insya Allah masih aman. Karena apa? Di sepatu safety terdapat pelindungnya. Entah banyak entah sedikit, pasti ada besi pelindung yang berada di sepatu itu. Gitu. Selanjutnya, bekerja dengan aman dan rapi. Nah, di Esrang Internasional ini mewajibkan semua pekerjanya bekerja dengan aman dan rapi. Ora oleh kerja gembruduk. Ora oleh kerja pateng pletot. Jadi usahakan semua pekerjaan itu dalam kondisi aman dan rapi. Nah, pastikan di sini sudah jelas, pastikan kendaraan terangkat dengan aman. Saat kalian mengangkat kendaraan, pastikan car liftnya dalam kondisi baik dan kendaraannya dalam kondisi yang aman. Nah, di gambar 1 kan itu. Naikkan kendaraan, pastikan dalam kondisi aman. Dilihat dari beberapa sisi. Sisi samping kanan, sisi samping kiri, dan juga sisi depan atau sisi bawahnya. Dilihat dulu, kalau memang itu belum aman, silakan diturunkan, dibenahkan kembali. Gambar kedua apa itu? Menyentuh tanpa menggunakan sarung tangan atau menyentuh benda-benda panas itu kelihatannya. Selanjutnya yang gambar bawahnya ketiga itu merokok di dekat bahan bakar. Ini sangat berbahaya nggih. Ketiga, mengangkat benda berat tanpa menggunakan sabuk. Wah, ternyata ini sangat berbahaya. Ternyata ikat pinggang itu dalam bekerja sangat diperlukan oleh apa? Menahan punggung kita ini. Itu mengalami encok kelihatannya. Nah, sebenarnya pastikan part bekas terbungkus dengan rapi. Nah, pastikan spare part bekas terbungkus dengan rapi, okay? Jadi saat kalian melakukan penggantian, usahakan spare part bekasnya harus kalian bungkus kembali. Harus kalian rapikan juga, jangan sampai kalian serakan. Jangan sampai pas wis serah kanggo dibuang wir, jangan. Jadi usahakan spare part yang sudah tidak digunakan harus tetap tersimpan keadaan rapi. Kenapa? Karena itu mencerminkan bekerja dengan aman dan rapi. Selanjutnya, pencegahan kebakaran. Saat pencegahan kebakaran sangat penting. Nah, berarti kalian harus mematuhi poin-poin berikut. Ketahui letak alat pemadam. Nah, berarti aparnya harus kalian ketahui tempatnya di mana toh aparnya itu. Berarti saat kalian masuk kerja, kan ada masa-masa training itu. Nah, jadi kalian harus mencari tahu di mana letak apar itu, di mana letak alat pemadam api ringannya. Kira-kira kalian dapat menjangkaunya enggak? Selanjutnya, kain bekas oli dibuang pada tempat yang tertutup. Jangan sampai kain bekas oli kalian buang di tempat sampah yang terbuka. Kain bekas lap bahan bakar jangan sampai kalian
buang di tempat yang terbuka. Jangan sampai kalian geletakkan begitu saja, tapi harus kalian taruh di tempat yang tertutup. Selanjutnya apa? Dilarang merokok saat melakukan charger baterai. Nah, kenapa? Kenapa gak boleh merokok, Pak? Mau ngecas baterai orang untuk merokok. Kalian gak tahu, elektrolit itu sangat mudah untuk terbakar. Jika itu putung rokoknya turun mengenai baterainya saat dicas, kalau terjadi sebuah korsleting atau terjadi sebuah short, itu sangat berbahaya bagi kalian sendiri maupun bagi kendaraannya. Nah, sebelumnya merokok pada tempat yang telah ditentukan. Kan bekerja boleh merokok, Pak? Boleh, tapi tidak saat melakukan pekerjaan. Nah, itu satu istirahat boleh, tapi berada di tempat yang sudah ditentukan, tentunya di tempat yang lebih aman, ora cedak sama, tidak dekat dengan oli, tidak dekat dengan bahan bakar, atau tidak dekat dengan benda-benda yang mudah terbakar. Gitu, oke. Selanjutnya, menangani kendaraan pelanggan. Nah, saat kalian menangani kendaraan pelanggan, pastikan poin pertama yaitu gunakan fender seat float cover atau disebut dengan fender cover. Itu juga sangat diperlukan untuk menjaga keamanannya. Bayangkan saat kalian memegang kendaraan, tangan kalian kotor, kalau kalian tidak menggunakan fender cover, itu sangat merugikan kalian atau merugikan bengkel kalian nanti. Ih kok lo, aku dandan kono motorku, mobilku mlebu resik, kok metu kok rusak kabeh, setirku kena oli kabeh, jokku kena oli kabeh, kan gak enak. Alangkah lebih baiknya saat kalian melakukan servis, pasang fender cover dengan baik itu untuk kabinnya, baik itu untuk joknya maupun untuk setirnya. Karena kalian pasti akan memegang setirnya. Kalau tangan kalian terkena oli, sudah setir pelanggan kalian nanti akan licin, tentu sangat berbahaya. Selanjutnya, jaga kebersihan fender, seat dan floor cover. Nah, setelah kalian gunakan kok kira-kira rusak, silakan segera dibersihkan. Jangan sampai fender covernya itu dalam kondisi kotor, rusak kabeh sedinggo, tentu sangat membahayakan. Selanjutnya, tangan dan peralatan kerja dalam kondisi bersih. Lupa kerja kena oli kok kon resik. Ya, meskipun kalian kerjanya di tempat yang beroli, di tempat yang kotor, tempat yang kumuh seperti itu, kalian harus dalam kondisi bersih. Enggak boleh ikut kotor. Ketone rusak sithik, ya silakan kalian lap tangannya. Selanjutnya, jangan menaruh benda tajam di kantong baju atau celana. Nah, takutnya apa ini? Nah, kok kalian menaruh gunting di dalam celana? Nah, pasti gerakan seorang mekanik pasti kan akan lari ke depan, jalan ke belakang, ada jongkok juga. Nah, pasti kalau kalian ada benda-benda tajam di sana akan membahayakan kalian. Entah itu pas kalian jongkok, kok ndraleh gundeng yo wes kalau kena tubuh kalian kan sakit. Ya, jadi usahakan jangan menaruh benda tajam di kantong baju ataupun di celana. Selanjutnya, bersihkan segera oli dan minyak rem yang tertumpah. Jelas ya? Jadi oli dan minyak rem yang tertumpah harus segera kalian bersihkan. Jangan sampai kalian biarkan begitu saja, itu sangat membahayakan bagi kalian. Takutnya apa? Kalian jalan nggak tahu ada tumpahan oli atau tumpahan minyak rem, kalian terpleset. Nah, kan ya rugi siapa? Ya pekerjanya sendiri. Selanjutnya, siram dengan air bila cat kena minyak rem. Nah, ini yang sering terjadi ini. Saat melakukan penggantian minyak rem, seringkali mekanik lupa untuk mengelap atau membersihkan kembali
cat bodi mobil yang terkena minyak rem itu. Nah, endingnya apa? Hasilnya apa? Kalau tidak segera dibersihkan, yang terjadi cat itu akan sedikit mengusam atau sedikit kotor lah. Warnanya akan pudar. Jadi itu harus kalian hindari. Itu karena apa? Itu dapat mengurangi kualitas dari bengkel kalian nanti. Gitu ya. Selanjutnya sudah habis. Jadi ini presentasi atau materi dari saya. Kalau kalian mau bertanya silahkan. Yang kurang jelas silahkan ditanyakan lebih detailnya lagi. Gitu. Oke. Untuk tugasnya silakan. Nah, itu tadi uraian materi yang saya berikan. Nah, ada hal yang menarik tidak? Kira-kira apa toh? Hal yang menarik apa toh? Hal yang harus kalian perhatikan dalam materi tadi. Nah, yang pertama yang harus kalian perhatikan yaitu tentang undang-undangnya tadi. Undang-undang tadi merupakan modal kalian. Sudah jelas di undang-undang tadi, semua perusahaan menjaga keselamatan karyawannya. Jadi kalau karyawannya sudah dijaga keselamatannya, otomatis si karyawan atau si pekerja harus juga menaatinya, nggak boleh melanggar keselamatan itu. Terus angel-angel pemerintah gawe peraturan perundang-undangan untuk siapa? Untuk karyawan, kok malah karyawannya melanggar, ya rugi kan pemerintahnya. Jadi itu harus kalian cermati. Terus berikutnya itu tadi tentang kecelakaan kerjanya. Jangan sampai kalian celaka dalam bekerja. Usahakan kerja yang aman, kerja yang rapi. Ojo kerja sing pating pletot, ojo kerja sing pating perawat. Usahakan bekerja dalam keadaan rapi, dalam keadaan nyaman. Ketone orang nyaman, ketone orang rapi, silakan dirapikan terlebih dahulu. Hentikan pekerjaannya, rapikan alat dan benda kerjanya. Supaya apa? Supaya itu demi keamanan kalian dalam bekerja. Oke. Selanjutnya APD harus selalu digunakan. Kalau bekerja diwajibkan memakai wirpak, silakan pakai wirpak. Kalau diperlukan memakai kacamata, silakan kacamata dipakai. Kalau harus memakai helm, silakan helmnya dipakai. Kalau harus memakai sepatu safety, silakan sepatu safety dipakai. Tidak boleh memakai sepatu santai, apalagi sepatu wakai itu. Sepatu hanya kain saja ketimpa kunci Inggris meletot sikile. Itu ya. Jadi itu beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Jangan sampai kalian dari itu. Jangan sampai kalian hilangkan keselamatan itu untuk kenyamanan kalian, untuk keselamatan kalian. Kalian bekerja untuk keluarga kalian menanti kalian pulang membawa uang. Gitu untuk pertemuan kali ini, karena waktunya juga udah mepet. Saya akhiri dulu, kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.